jatuh angkat ini ngikutin, sehingga ke belakang sama, ke dalam sama, keluar dan dalam sama. Ketika dia mau muter kemana, kita tinggal ngikutin. Salam, bacok, keluar, bacok, keluar. Wih, hampir jatuh, keluar. Nah ini kalau lagi enak main ini, set set. Nah ini salam, terus bacok, gusap. Nah cara ngelatih di rumah seperti itu. Terus kalau salam doang, salam, bacok, usap, longok, salam, bacok, usap, longok, salam. Seperti itu. Kalau mau dicampur seliwa bacok, luar dan dalam bacok, puter seliwa bacok, luar dan dalam bacok, terus usap lagi. Terakhir salam, begitu mau masuk, tak masukin ke, aduh mana sih, salah, cara masukin golok emang masih agak kurang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Hermantong. Dalam kesempatan kali ini saya lagi berada di saungnya Bang Yanto Golok, yang mana memang alhamdulillah saya masih bisa terhubung dengan beliau, yaitu salah satu orang yang memang sering ngajarin saya untuk membuat gagang dan sarung golok. Buka aja, buka. Kemarin saya udah coba bikin video yang cara melenturkan tangan, saya juga udah bikin video putaran luar dan dalam berikut seliwa dan bacok. Sekarang saya mau coba ulang untuk gerakan putaran salam. Soren golok bebas, teman-teman mau di kiri atau di kanan. Cara nyabutnya juga ada beberapa yang pernah saya upload. Tapi dalam hal ini saya mau coba cara nyabut golok yang pakai tangan kanan di soren kanan. Caranya itu kalau tangan satu, kalau tangan dua dulu ya. Tangan dua, tangan kirinya di atas punggung si sarung. Tangan kanannya gini diangkat. Buat buka kuncinya. Kalau begini kan masih nyangkut. Tapi kalau begini dia terbuka. Jadi caranya tak tak seret, ulang, tak seret ya. Sekarang kalau kita mau jadiin satu, tak seret lagi. Sekarang tak. Nah, jadi tak. Kalau jadi satu tak. Nah itu cara nyabut. Nah penting udah tahu detailnya. Setelah tahu detailnya, oh iya ingat, jadi golok yang dari sini, jatuh. Bentar, jatuh, nggak bawa tripod kita. Prosesnya ini kalau golok nanti kita angkat dulu sedikit kalau mau main. Tak, oke, ya. Sekarang kita coba sambil duduk. Biasa ingat, tongolin dikit. Untuk gerakan salam, kiri, kanan, kiri, usap, puter, salam. Nah ini gerakan salam. Sekarang lambatnya, kunci ya, selalu dikunci, selalu dimentokin ke bawah. Begitu mau main, angkat dikit. Begitu mau main, angkat dikit, cabut, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri, usap. Jadi cukup dipegang bagian punggung goloknya kita tarik, usap, pegang, putar. Nah waktu muternya itu yang ini dilepas, dikendorin tangannya, dimadepin ke kita. Jadi dari sini kita madepin ke badan kita,
langsung posisinya kan kembali sempurna kita pegang. Nah ini lewat atas bacok. Nah, sampai situ dulu. Cabut, nengok kiri, kanan, kiri, maghrib. Oke, kita lanjut videonya setelah maghrib, insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di channelnya Abang Hermantong, channel yang apa adanya, bukan channel yang ada apanya. Mantap. Kan beda dikit doang. Nah ini nih sedang nih udah. Kita lanjut. Kayu apa nih kemarin? Gali kelor. Gali kelor. Biarin dah, kita renyak dikit ya, kita terangin dah. Ya kan biar lebih kelihatan. Kelor itu anu ya bang ya, orang kesurupan juga digeprok. Kelor ini yang disebut kayu-kayu bertuah ini. Orang pakai susuk juga rontong. Rontong. Wah berarti susuknya rontong dong. Waduh. Enggak, saya nggak pakai susuk. Saya pakainya sisik. Makanya saban setahun sekali saya ganti kulit. Jangan pernah nyari saya di bulan Maulid ya. Ngobrol susu ini. Ya, sebelum kita lanjut videonya nih, saya mau ngenalin ini. Bang, saya pegang lagi ya. Nah, ini lagi proses dikeringin. Tadi siang juga kan udah saya videoin. Mantep dah pokoknya bikinan di sini. Ini masih bilah yang biasa tapi standar kerja bang ya. Masih bisa kita putar. Dan ini ngoncinya, bukanya udah standar buat silat latihan. Kalau gini nyangkut, kalau gini buka. Nah, kita mau lanjut video tutorial yang tadi salam. Kita ulang lagi dah. Salam itu kalau golok kita mau pakai, kita angkat sedikit. Terus, bang saya belakangin nggak apa ya? Kita angkat sedikit, kelihatan nggak sih? Inilah. Angkat sedikit nih biar buat tangan kirinya sama tangan kanan. Ini kalau untuk nyabut model tangan 2. Kalau nyabut tangan 1 cukup punggungnya, lodongnya, gegodong ya namanya bang. Godongnya kita pegang ke bawah, ini kita pegang. Jadi kita cabut masih. Bang Herman, goloknya belum ada simet tapi nggak diikat. Kenapa nggak ngikut ke sarung-sarungnya? Sama kalau nggak ada tekniknya, begitu kita kunci, kita cabut, sarungnya pasti ke bawah. Tapi disinilah yang saya mau kasih sedikit ilmu ini, berbagi kepada teman-teman. Begitu kita pegang tangan 1, tak, tak. Jadi yang kecabut cuman goloknya doang. Angkat dikit, cabut kiri, kanan, kiri, usap, puter. Sini ada longok ya, ini salam. Oke, sekarang kita pelannya. Cara nyabut tadi udah. Cabut. Langsung nengok kiri. Habis dari kiri kita nengok ke kanan. Mata yang dari sininya jangan begini, tapi diputar ke kanan. Tapi ingat jangan full, cuman 45 derajat sana. Nengok lagi ke kiri, kita putar lagi. Baru kita usap, pegang punggungnya, bukan ininya, tapi ininya. Set, pegang. Goloknya kita putar sekarang. Kita puternya ke bawah. Tapi tangannya kita kendorin. Madepin ke kita. Bila madepin ke kita, dari bawah gini ya, biar kelihatan. Madepin ke kita. Nah ini pegangan kita kembali sempurna nih. Kalau kita bacok, udah pegang sempurna lagi. Jadi usap, putar. Nih, kita masukin ke atas tangan kita. Langsung sikut kita masukin. Ini gerakan lambatnya ya, nanti bisa dilepas. Gagangnya masukin ke ketek. Ini ada longok.
ada putar ke sana. Saya ulang. Nah, putar luar dalam, hormat. Saya ulang. Cabut kiri kanan, kiri usap, putar. Nah, ini nggak perlu sikut lagi dimasukin kalau udah bisa, bacokin aja langsung ke ketek, nengoknya ke sana, nyilem atau longok, nengok. Kemarin kita udah ajarin putaran luar dan dalam ke sana. Ini salam. Cara melatihnya sesimpel itu. Ntar sedikit saya kasih tahu filosofi tentang salam ya. Cara melatih salam: kiri kanan, kiri usap, puter, bacok, salam. Luar dan dalam kemarin kita latih sama seliwa. Bacok, seliwa, bacok, puter, bacok, puter, bacok, salam. Ini salam. Jadi kalau kita gabung bacok, seliwa, bacok, puter, bacok, puter, seliwa, bacok, salam. Bacok, usap, puter, longok, bacok, salam. Bacok, seliwa, bacok, puter, seliwa luar, bacok, puter, puter lagi. Terserah, nanti posisi ini biar ente yang ngatur sendiri. Ini proses karakter pertama kita. Bagaimana caranya kita ngikutin posisi golok, bukan kita maksa golok. Jatuh angkat ini ngikutin, sehingga ke belakang mau sama, ke dalam sama, keluar dan dalam sama. Ketika dia mau muter kemana, kita tinggal ngikutin. Salam, bacok, keluar, bacok, keluar. Wih, hampir jatuh, keluar. Nah, ini kalau lagi enak main ini, set, set. Nah, ini salam, terus bacok, usap. Nah, cara ngelatih di rumah seperti itu. Terus kalau salam doang, salam, bacok, usap, longok, salam. Bacok, usap, longok, salam. Seperti itu. Kalau mau dicampur seliwa, bacok, luar dan dalam, bacok, puter, seliwa, bacok, luar dan dalam, bacok, terus usap lagi. Terakhir salam. Begitu mau masuk, tak masukin ke, aduh mana sih, salah. Cara masukin golok emang masih agak kurang. Kayaknya video tentang seputar salam begitu. Nah, sekarang kita bahas tentang filosofinya. Salam itu kan artinya apa, Bang? Salam itu artinya selamat ya? Iya. Kalau assalamualaikum berarti selamat buat lu. Ya. Iya, benar. Nah, filosofi salam itu agar kita selamat sesuai dengan rukun Islam. Kita jadi panjang lebar nih. Ya, ini kan ustad ini, bau-baunya ustad ini. Bukannya ustad bau ya, ini bau-baunya ustad. Rukun Islam itu ada 5. Ini sharing ya, kalau nggak perlu ya teman-teman nonton ini di skip aja. Yang penting iklan jangan di skip, kalau video di skip nggak apa-apa. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama tentang kesaksian, yaitu tentang kesaksian kita kepada Allah dan Rasul atau Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua tentang perintah. Yang ketiga tentang perintah. Yang keempat tentang perintah. Yang kelima tentang perintah. Jadi cuman kesaksian dan perintah. Tentang kita punya tauhid keyakinan tentang kesaksian, juga tentang taat gak sama perintah. Nah, itu di seputar salam. Nengok ke kiri, maksudnya apa? Ini golok barang tajam atau barang bahaya. Ini besi, sifatnya besi itu panas. Orang naik motor bawa besi, kesenggol dikit panas, berantem deh jalan. Suwe lu, mending kalau kata suwe. Kalau bahasanya bahasa kasar dan bahasa kotor gimana? Karena panas, bawa besi panas, bawa mobil, bawa beceng. Tahu beceng nggak? Beceng apa? Oh. Pistol. Oh. Sama, golok nih panas. Makanya ketika kita bawa barang-barang panas yang sifatnya berbahaya, jangan kata buat orang lain, buat diri kita juga berbahaya. Kita ngelihatnya ke kiri. Kiri itu perlambang adalah keburukan. Kalau kita main golok, lihat dulu dampak buruknya. Kiri.
Habis itu kita lihat baru kanan. Maksudnya kanan itu gini, baik gak sih ini golok kita mainkan? Manfaatnya apa sih buat kita? Olahraga, kebanggaan, bisa menyebarkan ilmu ini, bisa mengikat silaturahim, itu kan ke apa ya, manfaatnya atau kebaikannya. Nanti ada lagi nengok ke kiri. Nengok ke kiri itu maksudnya kalau ngitung-ngitung, kalau dampak buruk itu jangan cuma sekali, 2 kali. Jangan cuma mikir sekali, paling nggak apa-apa, jangan begitu. Jadi kita pikir 2 kali lah kalau buat keburukan. Tapi kalau untuk kebaikan, jangan mikir lama-lama. Begitu ada kesempatan, jalanin. Itu filosofi ya, dan itu bisa-bisa saya. Jangan dijadiin patokan. Ya, saya cuma bertanggung jawab apa yang saya coba share. Terus kita pegang punggungnya, kita usap. Kita coba mengenali, kita coba merasakan. Ini kita usap, kita rasakan. Terus kita pegang bilahnya. Yang berbahaya ini kita pegang. Karena bisa jadi yang berbahaya itu aman buat kita, bisa jadi yang aman itu berbahaya buat kita. Nah, ini ilmu tinggi nih. Teman-teman yang masih awam silahkan update di Play Store ya. Soalnya kalau nggak update nih ketinggalan informasi ini. Pegang. Kita rasakan. Aman nggak buat kita? Pegang, madepin ke kita. Set. Maksudnya gini, bagaimana kalau kena badan kita gitu. Jadi usap sebelum kita bacok orang, bagaimana rasanya dibacok ya? Kita ingetin diri kita. Puter. Baru kita bacokin ke orang. Kalau memang perlu. Kalau nggak perlu jangan. Ini sekedar teori ya. Nah, kita dekatkan bilah ini ke badan kita. Makan nggak? Jangan sampai senjata makan tuan kalau laki-laki. Kalau perempuan senjata makan nyonya. Kita tempelin karena kita udah tahu, udah kenal sama karakternya si dia. Tempelin nggak ada masalah. Bukan kita kebal karena punggungnya. Tempelin. Bahkan sampai ke leher pun nggak ada masalah. Filosofinya jangan sampai yang menjadi satu buat keamanan diri kita malah jadi membahayakan. Kalau belum pantas megang golok ya jangan pegang golok. Kalau belum pantas megang pistol ya jangan pegang pistol. Gitu teman-teman. Di sini bukan berarti saya merasa bisa, justru saya pengen bisa merasa. Bagaimana kalau golok itu kena kita sendiri, bagaimana kalau ngerukain orang, apa dampak hukumnya. Kan jangan lihat kecil kepalanya, tapi lihat panjang pendek atau enggak bentuknya. Nah itu sampai di salam. Nah sampai sini diputar di longok, set. Nah ini putaran luar. Putaran luar itu kemarin kita udah artiin ya, ada tenaga luar, ada tenaga dalam, ada ilmu luar, ada ilmu dalam. Jadi kita bacokin keluar buat masuk ke dalam. Kalau secara tekniknya nanti di salam juga ada. Mungkin sekarang kan nggak bawa stuntman kita nih. Kalau tukang golok ini ntar saya diomelin bapaknya. Nah itu filosofi untuk luar dan dalam. Hormat. Ini yang susah. Menghormati orang, baik orang yang benar maupun orang yang salah, ya wajib kita hormatin. Jadi kalau kita ngelihat orang yang salah, jangan langsung kita salahin. Balik lagi mikir ke diri kita. Kita pernah ngelakuin yang sama nggak? Kalau pernah, ya kagak pantas kita bilangin orang, sedang kita ke begitu kan gitu. Nah, hormatin orang lain. Mau yang orang lain salah atau orang lain benar. Dan jarang banget orang sengaja berbuat salah, kecuali memang udah kecanduan berbuat salah. Kita anggapnya dia itu kesalahan. Emang bedanya tipis, salah sama kesalahan dampaknya tetap sama sih buat orang lain kan gitu. Rambut saya kunci lah. Tadi kata orang nggak benar lagi. Iya. Rambut saya kunci. Sama ayam. Madang saya ayam disuapin. Nah yang berikutnya adalah kembangan. Tadi kan salam. Dari salam itu ada kembangan 1. Teman-teman yang belum lentur tangannya, balik lagi ke melenturkan tangan. Yang belum bisa lembut tangannya untuk melaksanakan putaran luar dan dalam, balik lagi ke situ. Jangan buru-buru belajar mah, apalagi cuma 7 kembangan. Kalau memang berbakat sih nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan nggak berbakat maksain, itu sama juga kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, nggak adil gitu kan. Ya, jadi balik lagi, putarannya harus lembut. Terus salamnya harus dapat, baru boleh melatih kembangan 1.
Apa isi kembangan 1? Silakan saksikan setelah yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadi desain golok duplikasi si sangkul yang buat kita latihan putar-putar. Tetap yang kita pakai ini per, tapi per biasa. Buat standar kerja mah masih bisa. Sebelum saya tumpulin, nanti kan kita kirim dalam keadaan tumpul karena memang khusus buat latihan. Sebelum saya tumpulin, saya coba dulu. Jadi ini benar-benar golok belum biasa banget ya Pak. Belum, tapi udah dibentuk. Mata tajamnya udah dibentuk. Jadi kalau buat kertas mah sebenarnya golok bukan khusus buat kertas ya. Cuman buat nunjukin kalau ini tajam. Sini kali Pak. Dikit doang ya. Nah, ini bukti kalau ini memang standar buat kerja bisa. Nah, ini udah saya seimbangkan walaupun buat latihan, cuman memang kan ukurannya itu setiap orang beda-beda. Nah, kita mau produksi massal biar sama aja, biar seimbang. Padahal cuma 2,5 cm kemarin juga udah hitungannya diseimbang. Karena kalau golok berat di depan lumayan. Nah, ini juga tergantung sama kayu gagangnya ya. Ini masih pakai kayu senokeling yang punya saya, mohon maaf dulu. Aduh, jadi merentah-merentah ya. Ada duralium, jadi emang agak berat ke belakang. Nah, ini kenapa dibikin bilahnya sekitar 4-5 mili. Ini nanti kalau gagangnya diganti, kan kalau misalkan dapat kayu yang berat atau mau dipakai duralium, dia tetap seimbang. Nah, ini udah lumayan enteng. Jadi kalau kita mainin, insya Allah masih tetap imbang di tangan. Nah, ini proses finishing, kita lagi keringin. Ini si sangklung gagangnya, ini sarungnya. Oh ya. Nah, ini yang untuk latihan. Baik, kita lanjut ke bagian kembangan ya. Harusnya sambil diri, cuman buat dirinya besok aja lah, karena sekarang kan masih di tempat orang gak enak. Walaupun udah izin, kita di rumah aja ntar dirinya. Kita ganti dirinya sama duduk list A lagi. Ya susah juga ya, nggak apa dah. Jadi gerakan yang sebelum kita latih diri, yang pertama adalah gerakan salam. Tak, kiri, kanan, kiri, puter, longok, bacok, salam. Langsung pasang. Pasang itu siap dengan proses seliwa. Masih nengok ke kiri. 1A, puter 3 kali, puter yang keempatnya bacok, maaf gedor. Ini 1A. 1B nya rambet. Jadi jangan sampai tangan kanan bisa muter, kiri kagak sinkron. Kan ada begitu rambet, tangan ini diem baik kan gitu. Jadi ini rambet tangkap, muternya lewat dalam nih, set. Nah, itu kan putaran luar dalam kita udah latih ya. Luar dan dalam kita udah latih. Sekarang kita rambet, muternya di dalam tangan kita. Itu alasan kenapa golok sejengkal harus 1 jari. Jadi nggak melukai badan kita. Kalau sejengkal 4 jari, 5 jari ya badan kita sobek. Salam. Kiri, kanan, kiri, usah puter, longok, bacok, salam. Pasang. Cedep, langsung seliwa. Kembangan 1A, 1, 2, 3, putar gedor sampai sini. 1B, rambet, bacok, seliwa. Itu aja diulang. 1A, gedor, 1B, seliwa. Kayak tadi, kalau mau digabung sama salam, 1A, 1B, seliwa bacok, seliwa bacok, seliwa luar bacok, seliwa bacok, salam. Ini tergantung teman-teman mau mainin salam, tapi sambil diri, nengok kiri kanannya udah bisa. Kayaknya itu aja video kali ini. Kalau banyak-banyak ngeri sariawan kan, ngeri gumoh kalau orang dalam sini. Belajar jangan buru-buru. Pokoknya yang kita punya prinsip itu, yang nggak bisa jadi bisa, yang bisa tambah bisa, tapi jangan buru-buru bisa. Oh iya, sebelum tutup ini ya, ini golok yang
dibikin sama Bang Tata tadi. Saya rekanan jadi sama dia nih. Untuk golok-golok yang massal panjang berapa Bang? 27 ya? Mana? Kita rencana mau bikin 27 semua. Nah, kalau ini udah ada yang pesan. Ini 26, lihat finishingnya. Ganteng kalau buat laki-laki. Kalau buat perempuan ya cantik. Terus keseimbangannya. Nah, ini kuncinya dulu ya. Bentuk sama kayak si sangklung. Oke? Mirip. Soren kanan. Karena kalau orang udah nyabut di kanan begini bisa, apalagi di kiri gampang kan? Soren kanan. Lecet kan nih ya? Enggak. Terus kunci sarung. Nah, begini keras. Begini enggak. Apalagi ini udah ada simetnya. Buat nyelipin tali. Ngikatnya ke pinggang ya, jangan ke gesper. Ikat ke pinggang, taruh di bawah gesper, di belakang gesper maksudnya. Seandainya di mau soren kiri pun bisa, tetap ikat di pinggang. Simetnya ikat di pinggang. Nah, ini jadi agak kendor dikit karena kita butuh yang namanya siap. Jadi pasang itu pasang, siap, angkat ke atas dikit. Kalau nggak mau dimainin, taruh, gitu. Kalau orang mau nyerain golok. Terus kuncinya udah kunci. Gunanya apa kunci itu? Ini udah ditumpulin Bang ya? Udah. Ngeri juga saya. Nah, kita main nggak jatuh. Tapi jangan coba-coba kalau udah begini ya Bang. Ngeri. Jatuh bisa. Kalau udah begini, ini posisi udah kunci, dia takutnya jatuh. Jadi kalau golok juara, jawara, yang artinya jaga jiwa dan raga, bener-bener jiwanya harus dijaga, raganya harus dijaga. Kalau punya golok yang loncer, kita baru ngeluarin jurus, goloknya loncat, nuncep ke kaki, ya kan? Senjata makan tuan kalau laki-laki. Nah, terus bilah. Yang paling penting seimbangan. Keseimbangan itu bisa jadi di tengah, titik keseimbangan itu jadi kan asnya ada di sini nih, ya. Jadi kalau di sini aja masih seimbang, masih bisa diputar. Cuman lebih enak itu kalau berat ke depan. Nanti ketika 27 cm ini, saya kan panjangnya 25 ya, 25 sampai 26. Ini kan nanti kita potong. Dan golok kita tuh sebenarnya buat latihan tumpul semua. Meskipun tadi siang udah coba kita bacokin ya, udah kita coba di kertas juga, memang bisa standar kerja ini golok. 3 jari sekitar 5 cm kita tumpulin. Karena nanti ketika begini kita megang bilah dikit ya. Terus di ujung ini kita tumpulin. Kalau mau main puter sat ya. Nah, ini diputar keseimbangan untuk 4 yang saya bilang, putaran yang enggak berhenti-berhenti. 3 2 4 2 3 4. Nah, itu lumayan seimbang. Begitu aja teman-teman. Mudah-mudahan berkah manfaat. Kalau ada yang mau mesen sekarang, saya udah punya rekanan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sifat dan sikap. Saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir dengan Bang Tata Golok, dengan Bang Fadli. Mudah-mudahan penampilan kita ini mendapatkan sebuah keberkahan dan manfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.